Panggilan, tabisan, dan anak-anak. Tak jarang orang yang kini menjadi imam semasa kecilnya menjadi putra altar. Setidaknya itu terjadi pada beberapa putra altar yang pernah melayani saya sebagai imam. Saya sudah berpindah tugas. Tahu-tahu mereka yang masuk seminari menengah, seminari tinggi, dan menjadi frater, bahkan menjalani tahun orientasi pastoral pun dengan saya, lalu akhirnya menjadi imam. Pelayanan seputar altar rupa-rupanya memikat hati mereka. Mereka ingin tetap berada di sana. Bahkan ada misdinar yang di rumah melakukan praktek menjadi romo dan membuat misa-misaan. Dari sinilah ketertarikan itu tumbuh. Semula melayani imam yang melayani umat. Kini mereka berkeinginan untuk melayani umat yang memuliakan Allah. Perhitungkan anak-anak. Sayang sekali anak-anak kurang mendapat perhatian. Misalnya pada upacara misa pentabisan diakon atau imam. Apalagi jika gerejanya kecil, banyak romo yang hadir, kursi depan dan samping penuh diduduki oleh para imam, bruder, suster. Tambah lagi jika misa pentabisan imam dilaksanakan pada hari efektif sekolah, praktis anak-anak tidak bisa hadir kecuali mereka yang berani minta izin dan sengaja bolos sekolah. Jika demikian, bukankah lalu bisa dikatakan bahwa pentabisan imam itu ditempatkan sebagai upacara eksklusif? Upacaranya kaum berjubah saja yang wah dan mewah. Upacaranya orang dewasa dan anak-anak tidak termasuk dan tidak berkepentingan dengannya. Adakah upacara itu hanya untuk dirinya sendiri, yakni bagi orang-orang yang telah terpanggil secara khusus saja? Bagaimana kita bersemangat mengajak anak-anak agar tertarik menjadi imam jika dalam upacara pentabisan imam pun mereka terabaikan? Inilah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang baik kita untuk renungkan. Sudah selayaknya dalam upacara pentabisan imam atau diakon, waktu dan tempat yang tepat bagi anak-anak sekolah bisa hadir menjadi salah satu hal yang masuk dalam pertimbangan. Alangkah indahnya jika aksi panggilan tidak hanya kita adakan dengan menghadirkan para tertabis yang tampil di tengah-tengah mereka dan memberikan kesaksian. Namun upacara pentabisan imam juga merupakan kesempatan untuk memberi kesaksian bagi anak-anak dengan menghadirkan dan memberikan tempat untuk menyaksikan upacara itu dari dekat. Dengan demikian mereka tidak hanya dekat di altar saat menjadi misdinar, tapi juga dekat dengan altar saat ada pentabisan imam sang pelayan altar. Mengenal dari sekolah. Saya sangat terkesan pada saat pentabisan imamat saya dulu. Sebelum ditabiskan menjadi imam, saya hadir di antara anak-anak sebagai guru yang mengajar agama dengan mengenakan jubah putih. Lalu upacara pentabisan saya bersama teman-teman dilaksanakan di Gedung Serbaguna Unila, Universitas Lampung, yang ruangannya luas sekali. Saya ingat waktu itu banyak sekali anak-anak sekolah yang hadir menyaksikan. Di antara mereka memang ada murid-murid saya.
Peristiwa itu pasti bukan saja mengesan bagi saya, tetapi juga bagi banyak umat, apalagi mereka bisa menyaksikan dari dekat dan jelas. Mengatur waktu dan tempat yang sesuai dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah Katolik mungkin akan lebih mudah. Namun bagi sekolah negeri atau swasta lain akan lebih sulit kecuali pada hari libur sekolah. Pada waktu itu, 25 Januari 2017 berlangsung upacara pentabisan imam di Gereja Santo Pius X Gisting, Lampung. Saya berjumpa dengan seorang bapak guru agama di SD Fransiskus Kalirejo. Saya bertanya kepadanya, datang dengan siapa? Si bapak menjawab, kalau ia datang bersama anak-anak. Tujuannya agar mereka menyaksikan penabisan imam. Siapa tahu ada dari antara mereka yang ingin menjadi imam. Tindakan guru agama itu sungguh baik untuk didukung. Guru itu tidak hanya bercerita atau memutar video pentabisan, tetapi mengajak anak-anak menyaksikan sendiri upacara penabisan imam itu. Saya pun terkesan dengan sambutan Provinsial Kongregasi SJY Romo Alexander Sabto Dwiandoko seusai upacara pentabisan saat itu. Romo Sabto menyapa beberapa anak yang ada di sayap kiri altar agar mereka juga tertarik menjadi imam. Juga salah satu Romo yang baru ditabiskan. Saat sambutan sempat menyapa anak-anak dan bertanya, siapa yang ingin jadi imam? Beberapa di antara mereka tunjuk jari. Sapaan yang bagi kita tampaknya sederhana itu, tetapi pasti dirasa istimewa bagi anak-anak. Mereka eksistensinya, keberadaannya diakui, bahwa mereka hadir. Sebab dengan disapa seperti itu mereka menyadari sungguh ada dan hadir. Mereka dikaitkan langsung dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Betapa naifnya sementara gereja memiliki kepentingan dengan mereka, sedangkan mereka disapa saja tidak. Lebih parah lagi apabila tidak diberi tempat dan kesempatan hadir bagi mereka. Perlu pertobatan. Kita memang cenderung bersikap seperti para rasul daripada seperti Yesus. Para rasul menghalangi, sedangkan Yesus malah mengundang anak-anak untuk datang. Bukan mustahil dengan kita bersikap mengundang anak-anak dalam perayaan dapat membangkitkan di dalam diri anak-anak rasa terpanggil menjadi imam. Jika mengharapkan anak-anak menjadi imam, ada baiknya kita pun mengundang mereka untuk mengunjungi rumah-rumah pendidikan. Kita perkenalkan mereka dengan cara hidup yang lain, setidaknya mereka memiliki alternatif cara khusus dan tidak terpaku pada profesi tertentu saja. Menziarahi tempat-tempat pendidikan bagi para calon imam akan melengkapi wawasan mereka tentang proses orang dipanggil untuk menuju panggilan khusus itu, mulai dari masa pendidikannya sampai pada penjubahan dan sampai pada pentabisannya. Namun ya seperti biasa, pada acara-acara semacam itu undangan biasanya disebar kepada para imam, bruder, suster, para kerabat yang dipanggil atau yang terpandang atau donatur, dan anak-anak yang belum bisa berkarya, belum berjasa, tidak dapat undangan. Padahal yang akan menjadi imam nantinya ya anak-anak itu di antara mereka.
yang akan jadi suster atau bruder ya dari antara mereka, maka mereka perlu diperhitungkan. Saat anak-anak tak bakal diundang, sadarilah bahwa sebenarnya mereka semua merupakan bakal calon. Mereka semua calon benih panggilan. Jadi yang justru seharusnya diundang, ya anak-anak itulah, untuk hadir dan menyaksikan dan juga mendoakan. Dan bisa jadi itu akan memiliki daya tarik yang luar biasa bagi mereka. Maka jika kita ingin memiliki harapan akan panggilan, ya undanglah para calonnya, bukan mereka yang sudah berjubah saja, bukan saja mereka yang sudah menjalani panggilan saja. Begitu kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.